Kalau cinta sudah melanggar syariat, ya bahaya kita ya. Maka tidak boleh itu. Jadi Ustaz, soal agama lagi nih Ustaz. Ada juga tadi soal agama. buat cerita apa namanya tadi pagi kan gitu. Ada adik dia, pertama dia Islam, kawin sama Oke, sebentar Joker. Ini tadi saya sebentar Joker. Sandaran ayatnya yang tadi ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Nah, ini dia nih. Ya. Juga terdapat hal yang sama. Ya. 221 ya. Al-Baqarah 221. Salah cari berarti aku carinya di Anisa, rupanya di Al-Baqarah. Al-Baqarah. Jadi aku mau tanya lagi nih Ustaz. Kan gitu. Iya, jadi adalah tadi di Komal tadi Bunda apa namanya tadi ditanya gini, ada adik saya Islam kan gitu, cuma kurang belajar Islam, dia nggak sekolah macam-mana di Papua, dari mana tadi bilang ya kan anak itu dibilang begini, dia dirayu seorang laki-laki Kristen masuk ke agama Kristen, tapi karena orang tua laki-laki ini atau saudaranya lah dibilang ingin dibunuhnya, dia punya anak dua, dilarikan satu anak itu, jadi kembali lagi dia ke Islam. Jadi macam mana ukurnya, murtad kah apa tidak punya agama lagi itu Ustaz? Oke. Di dalam mazhab Syafi'i, Hambali dan Hambali, Hanafi, Syafi'i ya, dikatakan mereka bersepakat jika kemudian ada orang keluar dari agama Islam dan kembali kepada Islam, itu dibolehkan sampai dia 3 kali, tetapi ada syarat yang harus dia lakukan. Ketika dia meninggalkan agama Islam, segala macam kewajiban yang melekat kepada dia, terutama tentang syariat, mereka harus menggantinya ketika masuk ke dalam Islam. Mampu nggak ini? Sholat yang tertinggal harus diganti, zakat yang melekat kepada dirinya yang harus dia bayarkan selama dia meninggalkan Islam harus diganti, puasa dia harus diganti. Mampu nggak? Ya memang itulah ketetapan dari Allah. Kalau penggantinya memang Fir'aun dia alamak posat. Itu dia. Kalau dia tidak bisa menggantinya, maka tertolak seluruh amalannya walaupun dia masuk ke dalam Islam. Ini dia yang mau jamin dia Ustaz ya, kayak gitu udah jamin akan neraka jahanam itu. Aku bilang ikut aja mau tenang lagi. Kalau tertolak semua amalannya, ya sudah. Pasti Allah pastikan masuk ke dalam neraka jahanam yang kekal. Nah, maka jangan bermain dengan agama, jangan gara-gara cinta kepada orang kita menggadaikan akidah kita, tidak boleh ya. Iyalah, gara-gara kemiskinan kita kemudian terayu kan gitu. Jangan. Kalau guru saya mengatakan gini, harus lebih agama Kristen taat dia, bunuh-bunuhan terjadi. Lebih taat dia waktu Islam yang pertama. Kalau masuk Islam dia lagi, ke Kristen, contohnya masuk Islam lagi, harus lebih taat lagi dia waktu di Islam yang pertama. Karena dikhawatirkan selama dia menjadi Kristen ini akan membawa kisi-kisi agamanya itu di Kristen ke Islam gitu. Kalau guru saya, tapi tidak salah apa benar penyampaiannya itu kan. Dan saya pun baru mendengar ini yang Ustadz bawakan ini harus membayar semua zakat fitrah apa semua selama contohnya dia jadi OTM di 10 tahun harus menutupi semua. Nah, pun baru dengar. Cuma yang pernah saya dengar kan gini dah, harus melebihi ke tingkat ketaatan dia waktu Islam dia pertama. Contohnya masih gadis dia Islam gitu kan, masih berkelang-kelang dia apanya. Ketika dia masuk nikah Kristen, terus 10 tahun dia jadi Kristen, masuk Islam kembali karena meninggal mungkin tak apalah masalahnya, harus jauh lebih taat dia dari Islam yang pertama. Itu yang pernah saya terima. Dan saya pun merasa berdosa dalam hal ini Pak, kayak Pak Ustaz. Saya termasuk diri saya lah pemilik keluarga gitu kan. Yang saya tahu nikahnya dulu Islam. Ketika mereka sudah sama ini rupanya kayak misioner juga ini apaku ini gitu, pamanku ini gitu kan. Dibawalah ke kampungnya apa ini bibiku ini kan gitu. Dimurtadkanlah di sana.
Nah, gitu. Kalau murtad di sana, rupanya nggak lama umurnya gitu kan, nggak lama umurnya. Meninggal lah ini pamanku ini, balik dia ke kampung, minta masuk Islam lagi diislamkan. Jadi ada pula lah di Kaimi sana ini tradisinya gini Pak, kalau sudah bolak-balik apa agama kayak gitu, nggak diterima di kampung kami gitu. Itu pula lah masalah. Jadi ketika bibiku meninggal, nggak ikut aku menyolatinya. Rasa-rasa aku ada yang ganjel, nggak pula dia itu pula lah masalahnya kan gitu. Sebenarnya sama rata sama dia semua gitu kan. Jadi sandaran tadi untuk mengganti itu ada di dalam Al-Bairut Darul Ma'rifah ya. Kemudian dari mazhab Hanafi dan Maliki Al-Mausu'ah Al-Fiqiyah Al-Kuwayatiyah. Ya, ini coba dibaca itu bagi orang yang dari Islam masuk Kristen dan masuk ke dalam Islam. Dikatakan di sini ya, ketika seseorang keluar dari Islam kemudian ia masuk kembali kepada Islam, maka ia wajib mengqada salatnya yang ia tinggalkan pada saat ia menjadi murtad. Begitu juga wajib mengqada setiap zakat yang wajib atasnya. Jadi semuanya harus dia lakukan ya. Jadi Ustaz, sholat itu macam-macam gantinya. Kalau setahun dia, 2 tahun dia meninggalkan, alamak. Nah, dikoda dia. Kamu kena meninggalkan 1 hari gantinya. Ya, hitunglah berapa sholatnya yang dia tinggalkan itu. Misalnya 2 tahun, ya berapa sholat? Misalnya 1 hari itu kita ada 5 yang kemudian menjadi sholat wajib, ya gantilah, kodalah dia. Aduh, ada 5 waktu. Jadi kalikan 2 tahun. Ya udah lah, kata pinggang lagi itu mampus. Makanya kalau udah kayak gitu, jangan bermain-main dengan agama gitu. Masa sampai Allah kita menggadaikan Tuhan kita menggadaikan keimanan kita hanya untuk hidup sementara. Sementara keimanan itu adalah menuju hidup yang kekal. Tujuan itu ibadah itu kalau untuk menebus segala-galanya itu, untuk membayarnya 7 hari 7 malam itu pun belum cukup itu untuk mencukupin yang sudah tertinggal itu dari Islam kembali Islam lagi itu. Malah kita Zakatnya gimana? Zakatnya Puasanya lagi. itu. Kalau zakat gampang itu. Kalau zakatnya nanti itu cuma sekali. Sholatnya ini yang kelengkap 5 kali, kalau sekali 20 tahun dia murtad. Ini ceritanya ini. Makanya jangan main itu di Islam itu. Macam apa ini yang dari soal kudu ini di pula. Tapi gini, boleh nanya Bu ya, sedikit Bu ya. Iya, silakan. Ini bukannya benar ya, tapi ini hanya humor. Seandainya gini Bu ya, Joker ini berjalan, kamu di jalan itu orang perempuan yang pakaian seksi dan matanya melihat perempuan seksi, bagaimana itu Bu ya? Kalau melihat sampai ini. Kalau melihat pertama kali ya, ini kan tidak sengaja, mata kita kan tidak bisa kita tidak bisa kita tidak bisa kita kendalikan, karena kan kalau kita melihat lurus ke depan itu tiba-tiba ada orang melintas dan berpakaian seksi, ya sudah, tidak berdosa. Yang berdosa itu dilihat lama-lama dengan kesengajaan gitu. Maka amalan bagus. Amalan Joker nggak hilang Bu ya? Enggak, ada perkataan, maka tundukkanlah pandanganmu. Ya, tundukkanlah pandanganmu itu. Cuma Joker. Kenapa tadi istri Pak Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu yang kemudian dilarang di dalam agama, kalau tidak sengaja ya tidak masalah, kan tidak sengaja. Ada hukumnya tidak sengaja, kan tidak ada. Nah, tetapi jangan gara-gara tidak sengaja ini dilihat terus. Nah, itu berarti jatuhlah dosanya kepada dia, zina mata. Tutup matanya pakai tangan, cuma renggangkan sedikit. Pakai sarung tangan ya. Renggangkan sedikit dari itu. Alamak, bosan. Karena begini, ketika nanti di hari penghakiman, mata akan bicara tanpa dapat kita kendalikan. Itu Tangan jauhnya Bu akan ya. bicara, iya, tangan akan bicara tanpa dapat kita kendalikan. Kaki Jauhnya akan Islam bicara. dengan Kristen Bu ya. Kalau Oh, iya, Kristen betul. itu beda.
Ada saya lihat kemarin Buya, cerita teman juga yang dari gereja ini Buya. Ini dia bilang sama saya, masa ajaran Kristen seperti itu, pendetanya bukan dia memberikan pidato, malah matanya melihat orang yang pakaian seksi di depannya. Oh, bagaimana, dosa apa enggak itu? Ya dosa lah kalau Kristen. Saya bilang. Dosanya udah itu gusi encus piye toh. Encus. Ya makanya itu tadi, padahal di dalam Bibelnya sendiri dikatakan penebusan dosa tidak ada. Baca Yeskiel. Di dalam Yeskiel di Bibel itu dikatakan Allah akan menghukum manusia itu berdasarkan tindakannya masing-masing. Kemudian disebutkan lagi di dalam Yeskiel lanjutannya, barang siapa yang kembali kepada Allah dengan meninggalkan segala perbuatan di masa lalu, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ini ada di dalam Yeskiel ayat mereka. Dia ada ini dosa kami ala satu-satunya. Penebusan itu kan cuma ada di dalam perjanjian baru yang digagas oleh Paulus. Iya, yang di perjanjian lama nggak ada. Berarti usah berarti kalau usah RR, ya kan, membuat laki-laki masuk neraka ini perempuan ya kan. Ya tidak boleh juga dikatakan demikian. Iyalah, Kalau kita seksi katakan pendek-pendek sabar dulu. Kalau kemudian kita hujahkan itu kepada perempuan, kalau kita hujahkan itu kepada perempuan, bukankah Nabi bersabda, siapa yang patut kita muliakan? Apa perkataan Nabi? Ibumu, baru ayahmu. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa kelakuan kita, ya, maka kita tuduhkan perempuan, tidak bisa. Memang di dalam satu dalil, ya, bahwa wanita yang paling banyak masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena tidak pernah puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Juga sering durhaka kepada suami. Tetapi yang paling mulia itu juga adalah wanita. Ya, yang paling mulia kan ibumu. Masalahnya yang lewat ini Pak Ustadz bukan ibu kita, kan itu kan masalahnya. Yang lewat itu istri tetangga itu. Itu masalahnya. Iya. Atau yang lewat itu Pak Ustadz, janda itu ya. Salah joker itu. Gila janda dia. Campur rumah aja kita. Karena gini Joker, ketika wanita itu meninggalkan syariat Islam dengan berpakaian seksi, maka di titik-titik syahwat wanita tadi masuklah iblis. Maka ketika laki-laki memandang dia itu, nampak oleh laki-laki, susunya tegak sekali, pantatnya menungging sekali. Memang itu dia, ya. Ada tuh dalilnya di dalam apa hadis. Ya. Maka setan-setan itu masuk ke dalam titik-titik seksi wanita itu. Jika Ya dia makanya itu tadi Bu ya, yang saya cerita tadi kan yang di dalam gereja itu ketika pendeta itu membacakan khotbahnya atau pidatonya itu, dan ada satu wanita, 3 wanita juga yang seksi-seksi, salah baca pendetanya tadi. Karena apa? Karena matanya melihat ke situ tadi, dia bisa melihat tadi. Padahal di dalam Bibelnya sendiri ada perintah bagi wanita harus memakai tudung kepala. Jika tidak memakai tudung kepala, maka botakilah rambutnya. Iya, dibotakin. Ada di dalam Bible. Mereka mengkhianati semua di dalam Bible. Betul. Ini aja botak nih kena juga aku aja. Astagfirullah. Kopi dulu Bang Joker. Awaludin, maka kita bersyukur Awaludin. Tidak ada yang kemudian menyesatkan kita. Ya. Gak pakai namaku. Botak apa aku ini buat aja. Canda aja Bang Joker. Oke lah saudara-saudaraku, di sini udah jam 12:09, besok saya kerja pagi. Saya pamit dulu. Ya mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya sama-sama. Ya amin. Selalu sehat Bu ya, jaga kesehatan Bu ya. Selalu. Siap saudara. Ya. Itulah kalau di Kristen itu bahaya itu Bang Joker. Iya. Namanya ajaran iblis. Alamat kosong aja. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.